Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Tama-tama yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan pengajian, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Azhar, dan Ibu Ustadzah Ika dan Setiawati, Ika Setiawati, kemudian para jajaran pengurusnya yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi dari kemuliaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para pimpinan pengajian, ibu-ibu di RT-nya masing-masing, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena tidak hafal. Dan tidak lupa kami juga hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para ketua-ketua RT. Ada ketua-ketua RT ya? Maksudnya ibunya. Ibu RT, baik RT 06, 07, 08 Blok A maupun RT 03, 04 Blok C. Yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ustadzah, ustadzat, atau ibu-ibu pengajian, semuanya ustadzah ya, karena mengajar anaknya masing-masing, jadi semuanya ustadzah. Yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena tidak hafal semua namanya, tapi tidak mengurangi dari kemuliaannya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersatu padu di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Azhar yang sama-sama kita cintai, yang sudah enak, udah ada AC-nya sekarang mah. Kalau kemarin gerah sehingga nggak tahan di dalam pada keluar. Kalau sekarang sampai asar juga keenakan, akhirnya tidur. Mudah-mudahan dengan bertambahnya peralatan untuk ngaji ini kita lebih betah lagi ngajinya.
sehingga lebih betah lagi mendapatkan ilmunya, lebih betah lagi belajarnya, sehingga benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedang fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dicatat mulai dari keluar dari rumahnya sampai dia kembali ke rumah dengan orang yang sedang berperang di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri, walaupun udah kelewat berapa minggu ini. Ya, bagi yang belum diucapkan oleh saya, yang sudah diucapkan berarti dapat 2 kali dari saya. Minal ja'alanallah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang minal aidin wal faidin, yang kembali kepada fitrah serta menjadi orang yang menang. Ya. Di antara orang yang berhasil menang di Idul Fitri itu yaitu yang suami istrinya damai. Ya, ibu-ibu damai semua kan ya? Tidak ada yang perang. Ya, kecuali saya mungkin, karena tidak ada yang diajak damainya di rumahnya. Ya, mudah-mudahan itu yang pertama, ibu-ibu antara ibu dengan suami itu damai, sehingga termasuk orang yang berhasil. Nah, orang yang tidak berhasil diantaranya adalah orang yang ketika Idul Fitri itu masih berantem antara suami dengan istrinya. Nah, maka di hari raya itu keduanya harus segera untuk apa? Keduanya untuk berdamai. Kalau terjadi peperangan, ya, terjadi piring terbang ngomongnya atas bangsanya, semuanya kembali islah. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini soalnya kita mau bicara tentang fikih wanita ya. Fikih wanita. Sebetulnya kalau fikih wanita itu ibu-ibu yang lebih tahu ya. Kalau saya laki-laki jadi nggak tahu bagaimana perasaan seorang ibu, bagaimana perasaannya ketika sedang melahirkan, bagaimana perasaannya ketika sedang hamil. Kan saya belum pernah merasakan Bu ya, bagaimana hamil, bagaimana jerih payahnya ketika sedang melahirkan, baik melahirkan secara normal maupun abnormal. Abnormal ya. Sekarang yang normal justru yang di apa?
Dioperasi itu disesar ya. Kalau zaman dulu kan yang normal itu yang tidak disesar ya. Kalau sekarang yang normal yang disesar. Sehingga hampir semuanya pada disesar ya. Orang yang normal aja, oh ini nggak normal nih, harus disesar. Disesar ya. Ibu melahirkan enakan disesar apa yang biasa, Bu? Hah? Oh yang normal ya? Bukan lebih sakit yang normal? Oh gitu ya. Kalau begitu peralatan kedokteran itu malah lebih ini ya, lebih sakit ya. Tapi katanya sekarang pas disesar langsung diobatin, langsung seperti biasa lagi gitu. Betul? Oh, katanya. Nah itu ya, suami istri. Jadi bagaimanapun juga keselnya sama suami, ya Bu ya, yang punya suami nih, yang nggak punya suami segera punya suami lagi. Yang nggak punya istri segera kawin lagi. Ya. Ya kalau saya mah akan segera sih. Kasih tahu nggak? Rahasia. Ya. Ustazah Ika mungkin yang ini yang senyum-senyum aja dia. Tahu rahasia soalnya. Insya Allah ini apa namanya apa kalau gitu ya, ini kabar gembira apa kabar buruk ya? Ya insya Allah kalau Allah mengizinkan, rahasia Bu ya, jangan ngasih tahu sama siapa-siapa Bu. Ya insya Allah tinggal berapa hari lagi ya. Deg-degan gitu ya. Nah, padahal udah kakek-kakek. Aduh, nggak bisa di ini ya, sama aja kayak anak muda. Ya, insya Allah tanggal berapa Bu? Ini tahu. Nah, ini oh dia yang lebih tahu ya. Ya. Insya Allah tanggal 8 apa? Ya 8 Juni ya. Insya Allah. Ini bukan pernikahan dini ya. Ini pernikahan apa namanya? Pernikahan kakek-kakek, nenek-nenek ya. Aduh, nggak tahu deh. Yang jelas saya memang membutuhkan wanita ya. Ya laki-laki membutuhkan wanita, wanita membutuhkan laki-laki gitu. Maka karena mungkin itu sudah izin dari Allah ya, sudah ketentuan dari Allah gitu. Jadi kita berdoa. Saya juga minta nasihatnya dari ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang saya minta nasihat, walaupun lebih muda dari saya. Bu, kira-kira saya ini kan udah tua, 60 tahun ya, 60 lebih. Udah 60 lebih, kira-kira saya nikah lagi apa enggak ya?
Aduh. Emang kenapa Tad? Saya ragu. Apa saya bisa nikah lagi apa enggak gitu. Terus kata dia, kalau punya biaya mah mendingan nikah lagi Tad. Emang kenapa? Enak. Ya Allah. Nah, ya mungkin kalau suami istri kan bisa ngobrol gitu dan sebagainya ya. Iya, Ibu ya. Saya lupa lagi soalnya. Ya. Karena jawaban seperti itu, maka saya setiap habis sholat berdoa, ya Allah, kalau memang ini benar, saya harus nikah lagi. Tolong tunjukkan calon istri yang baik untuk saya, yang terbaik untuk saya, dan saya pun terbaik untuk dia gitu. Akhirnya setelah berapa hari tuh berdoa terus, tiba-tiba ada yang nunjukin. Ada yang nunjukin. Tadinya sih nggak suka. Orang udah tua nggak suka, sama-sama udah tua. Waktu saya tanya sama seseorang, ibu-ibu, Bu, saya ini nikah mendingan kepada perawan apa mending janda? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngejawabnya gimana? Mending perawan apa janda? Tapi ibu yang itu ketika ditanya, mendingan yang janda lah katanya. Kenapa? Lebih berpengalaman. Bu, jangan negatif ya Bu ya. Pengalamannya mungkin pengalaman berkeluarga ya. Itu ya. Itu kalau janda. Terus kata saya, mendingan janda tua apa janda muda? Kalau ibu jawabnya apa? Mendingan janda tua apa janda muda? Janda tua bener. Ada emang yang ngasih tahu mendingan janda muda aja karena masih fresh gitu. Tapi lebih banyak yang menasehati janda tua saja supaya hidupnya seimbang gitu, pemikirannya, pengalamannya dan sebagainya. Jadi sama-sama tua. Kalau begitu berarti nikah antara kakek dengan nenek. Gitu. Oh ya, ya udahlah kalau gitu terserah Allah saja. Kalau Allah memberikan perawan, boleh perawan. Kalau Allah berikan yang janda muda, boleh janda muda. Kalau Allah berikan janda tua, janda tua. Yang penting saya minta yang terbaik untuk saya dan saya terbaik untuk dia, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Minad dunya ilal akhirah. Ya, gitu. Ternyata yang dapat tua apa muda, Bu? Itu tebak-tebakan nih. Kan? Yang muda atau yang tua? Karena tadi nasihat dari beberapa orang itu yang tua, sehingga dapatnya yang tua lah. Dan umurnya sama ya, umurnya sama. Ya. Jadi ini bukan untuk mendapatkan keturunan ya nikahnya, untuk mendapatkan teman dunia dan akhirat. Nah itu ya. Oleh karena itu maka saya nggak ngundang ibu-ibu. Saya nggak ngundang ibu-ibu ya. Karena apa? Karena ini hanya akad doang. Akad saja ya.
antar sesama keluarga besar saja. Paling ada yang diajak teman-teman ya, teman-teman. Kayak umpamanya teman ngaji Pak Firman, suaminya siapa? Ya, Ibu Ika. Kemudian siapa lagi ya? Pak Undang, karena teman di sini, teman ngaji juga. Ya, kemudian Pak Harjo, gitu ya. Ya teman-teman dekat semuanya. Kalau teman jauh, ntar dulu dah. Takut nanti pas sampai di sana nggak kebagian makanan. Kasihan nanti sama ibu-ibu. Dianggurin aja nanti sampai di sana. Ya, jadi saya atau kami hanya mohon doa dan restunya dari ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan acaranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bahagia dengan acara tersebut, lancar, bangsar dari mulai awal proses dan akhirnya, ya. Untuk sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Itu aja mungkin dari ibu-ibu semuanya ya. Itu ya. Mohon doanya dari ibu-ibu semuanya. Ini ngajinya apa ini? Oh, malah masalah pernikahan ya. Tapi ada hubungannya ya. Iya. Artinya memang kesempurnaan ibu-ibu wanita, kesempurnaan wanita dalam beribadah dan hidup juga, yaitu ketika ibu-ibu sudah menikah berkeluarga, benar nggak? Iya. Ada nggak di sini yang belum berkeluarga? Semuanya pernah berkeluarga kan? Oh ya, Ibu Sudi mah udah pernah juga Ibu Sudi. Iya, boleh nikah lagi Bu, kalau mau. Ya, ya. Ya saya masih duren ya, duda keren. Ya Bu ya. Jadi kesempurnaan ibu-ibu dalam beribadah itu ketika ibu-ibu sudah punya suami. Karena surganya istri itu ada di mana? Ada di suami. Surganya ada di suami. Jadi kalau ingin surga ya ngambil dari suami. Caranya gimana? Ya taat sama suami. Taat sama suami. Tuh ya. Bener gak? Bener gak Bu? Kalau suami surganya di siapa? Di orang tuanya ya, di ibunya. Ya. Maka ibu selain taat sama suami, ibu pun mendorong agar suaminya sama-sama masuk surga. Didorong agar supaya suaminya dekat dengan ibunya, dengan orang tuanya. Bener gak? Bener. Itu kalau kedua-duanya ingin masuk surga, ya. Jadi mudah untuk ibu-ibu itu, mudah untuk masuk surga karena ada yang dekat, yaitu suaminya, untuk supaya gampang masuk surga. Ya. Bagi ibu-ibu.
Tapi jangan lupa juga, ibu-ibu juga mudah ke neraka gara-gara suami juga, gara-gara nggak taat pada suami. Itu Rasulullah SAW ketika melihat neraka, kok di neraka ini banyaknya ibu-ibu. Mas, kenapa ya? Kenapa banyak ibu-ibu? Karena jumlah ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Benar gak? Berapa kali lipat sekarang ini di dunia? Perempuan dengan laki-laki berapa, perbandingannya berapa? Kan? 1:4. Berarti bapak-bapak bisa punya 4 ya. Kok ke situ ya? Ibu-ibu kesinggung kok. Laki gua jangan, satu aja nggak habis, minta 4 ya. Ya, jadi itu ya. Jadi gampang ibu-ibu untuk masuk surga, taat aja sama suami, udah. Ya gampang kan? Gampang nggak taat sama suami? Gampang sebetulnya mah. Siapa yang membuat susah? Yang membuat susah siapa? Dirinya sendiri, itu biasanya nafsunya. Nafsunya pengennya begini begitu. Ya suami harusnya mah kayak Nabi Yusuf itu cakep gitu ya. Ini mah udah kemana aja pakaiannya compang-camping. Aduh, nggak menarik umpamanya. Ada yang istrinya itu pengennya suami itu kaya seperti Korun. Wah, hartanya bro dijuru, bro dipantau, ngalaya di tengah imah. Ya. Tapi dapat suami, aduh, ya cukup-cukup aja gitu ya. Ya. Emang itu ujian. Ada yang istri itu pengennya suaminya seperti siapa? Seperti Raja Fir'aun, ya, punya kekayaan. Ada yang ingin seperti Nabi Sulaiman gitu ya. Ya. Tapi yang pas ketika dapat nggak jadi apa-apa suaminya, gitu ya. Sebetulnya suami itu sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala bagi istrinya. Ya. Itu pilihan Allah. Ya, walaupun yang memilihkannya orang lain, umpamanya bapaknya atau ibunya atau kakaknya atau apa sih namanya yang suka nunjukin itu? Kan? Mas comblang ya. Mak comblang apa mas? Mak comblang atau mas comblang ya, mak comblang. Ya, walaupun yang memilikannya mak comblang, ya, tapi itu memang ditunjukkan oleh Allah. Ya, ditunjukkan oleh Allah. Itu suami yang paling tepat untuk kita, gitu. Ya, yang paling tepat untuk kita di sisi Allah. Adapun kalau kurang sesuatu dari suami kita, maka itu ujian bagi kita, ya, ujian bagi kita yang merupakan surgaan juga sebetulnya itu, ya. Kalau ada kekurangan dari suami kita, maka Allah sebutkan asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum
Wasa antus apa? Wasa antuk krihusyaan bahwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka, ya, tidak suka kepadanya, padahal sebetulnya itu baik untuk kamu gitu. Boleh jadi kamu suka sekali sama dia, padahal itu berbahaya untuk kamu gitu. Ya kan, bisa jadi begitu. Oleh karena itu maka kita sebagai istri ketika menemukan sesuatu yang tidak disukai oleh kita, ya, jangan langsung kita ngambek, marah, lari, kabur dari rumah. Apalagi? Biasanya apalagi? Piring yang nggak bersalah juga dilempar-lemparin. Itu orang gila. Tapi memang ada juga, ya, ada juga ibu-ibu yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui suaminya. Ibu-ibu mau dimasukin ke dalam surga, ya, dengan cara menghadapi suami yang zalim umpamanya. Ya, seperti siapa? Fir'aun. Istrinya siapa? Asia. Ya kan? Istrinya Asia. Itu diujinya luar biasa itu. Menghadapi orang kafir yang bengis membunuh orang. Bahkan dianya sendiri, istrinya sendiri mau dibunuh kan sama dia. Ya. Dibunuh. Itu Asia. Tapi dia tetap, ya, tetap dalam pendiriannya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat surganya, ya, dari suami yang kafir, yang musyrik, yang jahat. Jadi ibu-ibu dapat surga karena ketaatan kepada suami, tentunya taat untuk kebaikan. Lah kalau suaminya ngajak berbuat keburukan, apa kita harus taat? Suaminya nyuruh untuk apa? Kalau di mana, di Filipina apa di mana itu? Bukan di Filipina apa di negara yang dekatnya itu apa? Thailand ya. Itu suami istri itu sepakat gitu. Suami istri sepakat itu di daerah tertentu ya. Jadi walaupun sudah nikah, ya, siang suaminya kerja di kantor, istrinya boleh kerja malam harinya di di tempat apa? Ya itu, di tempat-tempat tunasusila apa? PTS gitu. Boleh menjajakan diri. Nah, perintah semacam itu walaupun dari suami, apa kita harus taat? Nah, itu bukan taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada taat, ya, kepada makhluk kalau itu untuk kemaksiatan kepada Khalik, kepada Allah. Walaupun suaminya berusaha sekuat tenaga, bujuk dan sebagainya, ngasih uang agar istrinya berbuat keburukan itu, demi apa segala macam ini. Nah, fala tuti, jangan kau taati.
Walaupun wasahib fid dunya ma'rufah. Nah, itu seperti kita menghadapi orang tua. Orang tua itu wajib kita taati, ya. Tetapi ketika orang tuanya berusaha untuk mengajak kepada keburukan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kendati pun orang tuamu itu, ya, berjihad, ya, itu artinya berusaha sekuat tenaga mengajak dengan pakai uang, pakai apa segala macam agar musyrik kepada Allah, maka jangan kau ikuti. Fala tuti'huma, ya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap bersahabat, ya, memperlakukan yang baik, ma'ruf fid dunya, di dunia saja, ya, di dunia saja. Orang tua yang mengajak kemusyrikan jangan kita taati, tetapi kita tetap berbuat baik di dunia saja. Di akhirat tidak mungkin. Di akhirat tidak mungkin bersatu antara orang mukmin di dalam surga dengan orang kafir. Walaupun itu suami istri, walaupun itu ayah dan anak, tidak mungkin. Nah, maka wasahibhuma fid dunya ma'rufa, hanya di dunia saja. Di dunia tetap harus berbuat baik kepada orang tua, walaupun kita didolimi umpamanya, tetap berbuat baik sama orang tua, tapi hanya untuk di dunia saja, hanya masalah keduniaan saja, masalah keakhiratan no. Nah, itu ya. Jadi sama istri terhadap suami juga seperti itu. Aduh, gimana ya suami saya mah, begitu aja, ya. Gimana biar bisa berubah, ya kan begitu kan ya. Udah kita kasih ingat begini begitu, tetap aja begitu, ya. Karena memang biasanya suami lebih apa? Lebih egois, ya. Lebih egois, benar nggak? Ibu-ibu suami lebih egois nggak, Bu? Enggak, mudah-mudahan enggak, ya. Kalau ini mah kalau susah diingetin begini tetap aja begitu. Bu, yang bisa merubah hati itu siapa? Allah, ya. Allah itu muqallibul qulub, ya, muqallibal qulub, ya, qallib qulubana ila ahsanil, atau fi ta'atika, ya, fi ta'atika fi dinika wa ta'atika. Ya Allah, ya Allah yang maha pengubah hati, ya, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan, dalam agamamu dan ketaatan kepada Engkau. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Itu doanya. Kalau kita ingin merubah seseorang, maka yang perlu dirubah adalah hatinya. Yang bisa merubah hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah yang bisa merubah hati untuk dirubah hatinya. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah yang maha perubah hati, rubahlah hati suami aku, hati suami saya kepada, ya, yang lebih baik, kepada yang paling baik, ila ahsanil hal,
ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Itu doanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Bahkan ada 3 doa ketika kita sujud terakhir. Ketika kita sujud terakhir dari sholat apa saja, sholat sunat mungkin lebih memungkinkan. Kalau lagi berjamaah sholat fardu rada susah. Yang pertama apa? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, permintaan ketika kita sedang sujud. Yang pertama, ya, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, mohon diberikan husnul khotimah. Ya. Ujung kehidupan yang baik, husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Itu yang pertama. Ya. Itu setiap sujud terakhir dari sholat kita. Sholat sunnah apa saja. Ya. Kemudian yang kedua, Allahumma rzuqna apa? Taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Yang ketiga apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Itu 3. Setiap kita sujud terakhir. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang husnul khotimah. Matinya husnul khotimah dalam keadaan Islam. Ya. Bisa nggak kita husnul khotimah, Bu? Bisa nggak kita husnul khotimah? Tergantung pada kitanya dari sekarang. Latihan kitanya untuk husnul khotimah apa bukan? Ya. Orang itu mati sesuai dengan yang biasa dilakukannya. Ya. Sesuai dengan kondisi yang biasa dilakukannya. Umpamanya, ya kan ada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan kamu Islam. Lah kalau sekarangnya kita Islam terus tidak ada sedikit pun waktu untuk tidak Islam, maka matinya Islam bukan? Ya Islam lah. Orang setiap saat kita Islam. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun kita tetap Islam. Sedang bekerja kita Islam bukan? Islam. Tapi kalau kebiasaannya kita Islam tetapi melakukannya yang bukan Islam, maka mati kita kemungkinan Islam, kemungkinan tidak Islam. Oleh karena itu maka kita setiap saat harus tetap dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga kamu matinya itu tetap dalam keadaan Islam. Ya. Orang pengen mati itu di rumah sendiri, nggak usah di rumah sakit atau di mana gitu. Maka kebiasaan kita ya diam aja di rumah, ya jangan kemana-mana. Insya Allah mati pun di dalam rumah. Benar nggak? Itu kebiasaan ya. Artinya apa? Artinya kalau kamu ingin matinya husnul khotimah, maka selalu melakukan hasan, kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Yang kedua tadi apa?
mohon supaya diberikan rizki untuk taubat nasuha. Taubatan nasuha. Taubat nasuha itu yang seperti apa? Astagfirullah, ya, astagfirullah. Minadambi wal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Wafiqna amal nasuha. Terus tanya apa? Kesannya apa? Watub alaina taubatan nasuha. Nah, watub alaina taubatan nasuha, dan terimalah tobat kami sebagai tobat nasuha. Ya, tobat nasuha. Nasuha itu nasihat yang mengandung nasihat. Yang namanya nasihat baik apa buruk? Ya baik ya. Artinya setelah kita tobat itu yang muncul adalah yang baik-baik. Yang muncul adalah yang baik-baik. Tidak lagi melakukan perbuatan yang buruk. Ya. Umpamanya kita maling. Itu bertobat kepada Allah. Allah, saya tidak mau maling lagi. Ngelihat ada duit, korupsi juga. Berarti ini tobatnya bukan tobat nasuha. Karena itu tidak menasehati kepada kebaikan. Tapi kalau kita tidak ngambil lagi setelah bertobat, maka itu taubat yang mengandung nasihat yang baik. Nah, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lainnya. Nah, taubat itu memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya dan tidak mengulangi lagi. Ini taubat. Atau ada yang mengartikan taubat itu artinya kembali. Taba yatubu artinya kembali. Tawwabun orang yang kembali. Allah juga bersifat tawwab ar-rahim. Yang maha kembali. Kembali kemana? Ya. Manusia itu pada dasarnya dekat dengan Allah. Bahkan disimpannya di surga tuh Nabi Adam. Karena berbuat keburukan, maka kita jadi jauh dari Allah. Nah, supaya kita kembali lagi kepada Allah lebih dekat lagi, maka kita bertaubat. Ya, bertaubat itu artinya kembali mendekat kepada Allah. Ya. Allah pun ketika kita mau dekat dengannya dengan bertaubat itu, innallaha yuhibbut tawwabin, sangat mencintai kepada orang yang mau bertaubat, kepada orang yang kembali, mencintai kembali kepada orang yang mau kembali. Artinya apa? Allah itu lebih cepat kembalinya ketimbang kita kembali kepada Allah. Artinya apa lagi? Kalau kita mau bertobat kepada Allah, maka Allah lebih cepat taubatnya kepada kita, menerimanya itu lebih cepat. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang ya, kalau orang yang udah ada niat mau tobat kepada Allah, itu Allah mengutus apakah itu malaikat atau manusia dengan memberikan nasihat, ya. Tiba-tiba saja ada yang ngajak ke masjid, tiba-tiba saja ada yang ngasih uang dan sebagainya. Itu kalau sudah ada niat untuk taubat kepada Allah. Ya. Nah, dan yang terakhir tadi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah yang yang mengubah hati manusia. Nah, tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Itu yang ketiga. Ya, karena apa? Karena kita hati kita sering galau, bener nggak? Sering galau nggak, Bu? Kadang karena anaknya nakal dan sebagainya, galau. Lihat suami kayak mau selingkuh gitu, galau lagi. Ya, padahal nggak selingkuh. Atau mau beli
sesuatu untuk makan, uang nggak ada, galau lagi. Ya. Ketika dalam keadaan galau inilah setan kadang-kadang masuk mengajak kepada keburukan. Nggak ada duit, ya udah lo maling aja tuh, ngambil punya siapa gitu. Akhirnya maling. Kalau malaikat kan selalu terus mendorong supaya berbuat kebaikan walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga. Nah, karena kegalauan-kegalauan dalam hidup inilah kita perlu untuk hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam agama Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kita mohon kepada Allah agar hati kita ditetapkan dalam agama Allah, istiqomah, ditetapkan istiqomah. Dengan doa itu. Nah, itu doa yang ketiga ketika kita sujud terakhir. Nah, begitu juga kalau kita sedang menghadapi suami atau anak yang mungkin nakal atau apa gitu ya, ada aja ujiannya, karena memang anak itu adalah ujian, ya. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah fitnah. Fitnah itu artinya ujian, cobaan. Ya. Maka kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu itu, ya, karena terlalu cinta kepada harta, tercinta kepada anak, kita menjadi lupa mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Semestinya ini mafhumul mukhalafahnya, sebaliknya kita dengan diberikan harta yang lebih banyak oleh Allah itu, diberikan anak oleh Allah itu, semakin ingat kepada Allah, semakin zikir kepada Allah. Itu ya. Nah, ibu-ibu, itu jam berapa ini? Jam 11 ya. Sampai jam berapa, Bu? Jam lama amat sampai jam 12. Oh, mendingan tanya jawab ya. Kalau fikih wanita dengan fikih laki-laki sama nggak? Ini ada buku Fiqhul Mar'atil Muslimah, fikih muslimah, ibadat muamalat, yang ngarangnya Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Ya. Ini fikih-fikih yang berhubungan atau yang dilaksanakan atau dilakukan, diamalkan oleh para wanita. Bagaimana sholatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya, bagaimana syahadatnya. Ya, ini untuk wanita. Ya, bagaimana sosialnya. Kan wanita juga merupakan makhluk Allah yang bersifat individual dan sosial, gitu ya. Secara pribadi bagaimana, secara sosial bagaimana wanita berhubungan dengan wanita berhubungan dengan laki-laki, wanita berhubungan dengan suami, wanita berhubungan dengan anak, wanita berhubungan dengan ayah, dengan ibu, wanita berhubungan dengan yang muhrimnya, wanita berhubungan dengan yang bukan muhrimnya. Bagaimana kalau janda umroh? Apakah bisa tanpa ada suami?
ataukah harus ada wakil dari suami atau mahram, ya muhrim, mahram dan sebagainya. Bagaimana kalau wanita atau istri ingin mengeluarkan infak tapi itu uangnya uang suami, kan gitu ya. Bagaimana wanita yang sedang haid tapi sudah kepalang naik haji, apakah boleh memakan atau minum obat untuk menahan haid dan sebagainya? Itu mungkin ibu-ibu lebih tahu ya. Tapi di sini ada pelajarannya, ada di sini ya. Ibu ya. Tapi kalau saya bacakan semuanya, ini bisa sampai subuh besok. Ya. Termasuk juga bagaimana nikah wanita yang belum balik, anak-anak, ya, janda, apakah sama dengan perawan ketika nikah itu harus izin sama orang tuanya, kan? Itu permasalahan. Mungkin akan lebih hangat kalau tanya jawab ya. Ya. Karena kalau dibahas satu persatu seluruhnya nggak selesai gitu. Jadi mungkin kalau tanya jawab itu, kalaupun nanti saya tidak bisa menjawab, ada di antara ibu-ibu yang bisa menjawab, kan begitu ya. Karena kalau masalah wanita, ibu-ibu lebih paham bagaimana cara hamil, bagaimana hamil, bagaimana melahirkan dan sebagainya. Itu ya Bu ya. Gimana? Ada yang mau tanya Bu, silakan. Oke deh. Di luar tema boleh Pak Ustadz ya? Ya, kalau bisa jawab saya jawab, kalau enggak jangan nangis. Siap Pak Ustadz, jangan nangis. Ada hadiah tentang ulang Ustadz, ada hadiah di bawah Ustadz ya. Jangan yang kasih pertanyaan nanti. Boleh. Apaan? Bu, ini Bu, mic-nya Bu, Oh itu. untuk ke ini ya. Iya. Apaan? Ibu Eka. Isi. Kamu lagi ini Dua motor? berarti. Oh bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dua pertanyaan, Ustaz? Bagaimana? Mau bertanya dua kali boleh. Yang satu Boleh. di luar tema. Kalau masih ada waktu boleh. Iya, iya. Yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita sudah menjadi istri yang solehah? Waduh. Langsung jawab atau dua sekaligus pertanyaannya? Yang kedua di luar tema, ini tentang sholat. Karena saya mungkin masih belajar untuk bacaan sholat. Jika misalkan gini Pak Ustadz, saya pertama membaca surat bukan, maksudnya membaca surat yang sedang saya hafal. Nah, tapi ketika di tengah perjalanan ternyata belum begitu hafal. Nah, itu boleh Lupa. saya ganti dengan surat yang lain atau berhenti di situ? Gitu aja dah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Eka. Ustaz perlu ini? Enggak ada. Jawab. Oh. Pertama, bagaimana atau apa cirinya wanita yang solehah Sudah itu? soleh. Ya, cirinya seperti ibu-ibu. Amin. Ibu-ibu kan udah taat pada suami. Benar nggak? Insya Allah termasuk orang yang solehah, itu yang taat.
pada suami. Dan perhiasan dunia bagi suami itu adalah wanita solehah. Ada lagunya loh, Umi Rama. Ya. Yang solehah itu adalah wanita yang selalu taat kepada suami. Yang kedua, selalu menjaga harta suaminya, rumahnya, dan juga martabatnya, martabat suami, menjaga harta suaminya dan martabatnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga furuj apa? Apa furuj? Parjun, kemaluan. Ya, menjaga itu, ya, dari berbuat Zina. ya kepada laki-laki lain. Menjaga itu, ya. Yo, kenapa? Tahun ini ada seorang yang masuk Islam. Dia adalah ahli, ya, ahli tentang kalau sekarang itu apa ya, tubuh manusia itu apa? Biologi, ya, ahli biologi, anatomi tubuh manusia. Ketika dia meneliti tentang rahim seorang perempuan, ternyata di dalam rahim itu menyimpan alat data seperti komputer atau seperti chip atau semacam apa ya kalau sekarang ini, memori, ya. Memori apa sih kalau yang di dalam itu, HP itu? Ya, alat memori. Ngerekam, dia meriksa meneliti wanita-wanita muslimah yang nikahnya hanya satu kali. Berarti dia berhubungan hanya dengan satu laki-laki. Dengan wanita-wanita yang bebas, ya, free apa itu? Ya, dia apa namanya, di barat gitu. Ternyata setelah diteliti, dalam rahim wanita muslimah itu benar-benar bersih, karena hanya satu. Tapi di dalam rahim wanita-wanita tunasusila itu di dalamnya tercampur macam-macam apa itu yang masuk kalau dari laki-laki ke sperma, ya. Dan itu tidak bisa dihilangkan sampai mati, kecuali mungkin kalau taubat, ya. Wallahu a'lam. Kalau taubat pada Allah, ya, maka orang ini masuk Islam. Nah, itu yang pertama tadi apa namanya, tentang wanita yang solehah, ya. Kemudian yang kedua, sholat yang lupa bacaannya. Surat baru yang baru dihafal. Ini kalau kita ngelihat imam, baik itu imam di masjid-masjid, ya, masjid-masjid kita di Indonesia terutama, ya. Itu kan yang namanya
Imam juga manusia. Walaupun dia seorang hafid Al-Quran, hafal Al-Quran yang luar biasa, hafalnya, tapi tetap saja ketika jadi imam ada yang lupa gitu, bolak-balik, balik lagi, ya. Akhirnya ada yang berhenti karena tidak bisa meneruskan, langsung ruku. Ada juga yang mengganti dengan ayat yang lain, ya, dengan ayat yang lain. Artinya boleh kedua-duanya, ya, boleh mau diganti atau cukup. Kalau memang itu sudah cukup, kalau itu lebih dari satu ayat, ya, lebih dari satu ayat itu sudah cukup, nggak apa-apa. Karena perintah membaca Al-Quran dalam salat itu satu ayat, ya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang paling mudah satu ayat dari Al-Quran. Umpamanya kita baca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul, lupa lagi apa misalnya. Itu udah boleh ruku karena sudah ada satu ayat, yaitu alif lam mim. Nah, tapi kalau kita belum satu ayat sudah macet, umpamanya idza jaa, ini belum satu ayat, ya, berarti belum sah karena belum dapat satu ayat. Maka boleh pindah kepada surat yang lain atau ayat yang lain yang dapat satu ayat Dengan bismillah lagi gitu. kan? Dengan baca bismillah lagi lain ayat gitu kan. Iya, boleh pakai bismillah. Ada yang boleh pakai bismillah, ada yang tidak usah bismillah karena bismillah sudah gitu. Dalam baca surat Al-Fatihah saja ada yang menyebutkan Al-Fatihah, bismillah itu masuk ke dalam Al-Fatihah, ada yang menyebutkan tidak termasuk gitu. Ya, itu dalam itu saja. Apalagi ketika kita membaca ayat yang lain selain Al-Fatihah. Pakai bismillah lagi boleh, tidak pakai bismillah lagi juga boleh. Kalau pakai bismillah lagi mudah-mudahan ada dapat pahalanya lagi gitu kan. Ya, karena dia berusaha membaca ayat yaitu bismillah. Itu Bu. Gitu. Ada lagi satu pertanyaan lagi boleh. Habis itu kita ada ibu-ibu. Cukup. Sudah dua. Ada lagi? Mungkin mewakili yang umum saya nanya ya Ustaz. Boleh. Ini Ustaz, tadi dalam penjelasan Ustaz memang kita ya memang betul kan tidak diciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah gitu ya Ustaz ya. Iya. Kemudian dalam beribadah itu pasti kita juga ketemu dengan namanya ujian tadi Ustaz bilang. Nah ujian itu sama saya umpamakan kayak sekolah. Kalau nggak lulus berarti kan ngulang gitu ya Ustaz. Kalau dalam kehidupan kita ujiannya itu aja, apakah artinya Allah itu juga ini belum bisa lulus, belum bisa saya luluskan karena masih ada yang harus dirubah, begitu nggak sih gitu? Namun kalau udah diluluskan, kan benar katanya Allah akan menaikkan derajat manusia. Apakah nanti ya sudah pasti diuji lagi gitu kan untuk tingkat yang lebih tingginya lagi gitu Ustaz. Nah, seandainya kita merasakan ujiannya kok itu terus lama, sedangkan yang lainnya fine-fine aja, kehidupan yang lain gitu, bertetangga bagus, misalnya apa, yang anak bagus, pasangan bagus, nggak ada masalah, tapi kembali ke situ apakah artinya itu belum lulus? Harus ada yang kita rubah atau memang Allah melihat kita tuh ya udah kamu disanggupnya di situ aja, saya kasih agak lamaan apa gimana gitu Ustaz? Iya.
Pertanyaannya susah ini. Ya. Allah sudah mengatakan secara terang-terangan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiril sabirin. Ya, pasti kami akan menguji kamu, orang-orang yang beriman. Enggak mengatakan kepada orang yang kafir kamu akan diuji, enggak. Tapi kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya, orang-orang yang beriman itu pasti untuk menaikkan derajatnya yaitu dengan cara diberikan ujian itu. Ya. Yang namanya ujian ada yang lulus, ada yang tidak. Lalu kalau ada orang yang ujian di kelas berapa? Kelas 5 ujian lagi, nggak lulus lagi. Besok ujian lagi, nggak lulus lagi. Besok ujian lagi, nggak lulus lagi. Itu terus. Itu berarti anak yang bagaimana itu? Di satu mata pelajaran itu aja Ustadz, mata pelajaran lain mungkin lulus, itu maksud saya tadi. Oh gitu. Pelajaran itu terus nggak lulus. Yang nggak meluluskan di sekolah atau di mana itu? Maksudnya ujian apa? Contohnya deh. Contohnya ujian apa? Dalam hidup selalu kena terfitnah. Nah, Oh, fitnahan. iya, Iya. terfitnah. Iya. Terus? Ya, sepertinya di mana-mana sejak saya belum menikah, kemudian masuk bekerja, kemudian sempat bertetangga, kemudian sampai di keluarga, itu ujiannya terulang terus. Ahli fitnah, ahli di fitnah gitu. Sepertinya kok nggak habis-habis, apa saya memang ujiannya di situ apa gimana gitu? Iya, berarti ujiannya di situ. Apa belum lulus ya? Itu di situ dia semakin banyak dapat pahalanya kan. Fitnah sekali dapat pahala 1, fitnah lagi dapat 2, fitnah lagi dapat 3, fitnah lagi dapat 4. Semakin banyak gitu. Ya, kebetulan saya pemerhati gitu Ustaz. Oh, pemerhati. Saking diperhatikannya kok ujian saya itu aja di mana-mana hidup ya gitu. Emang iya, ujian yang paling berat itu adalah disebutkan dalam Al-Quran itu fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi kata fitnah dalam ayat itu bukan fitnah seperti kita ya, memfitnah orang, bukan itu. Tapi menyiksa orang seperti Bilal disiksa, kemudian Ammar bin Yasir dibunuh, dibakar gitu. Itu fitnah, penyiksaan. Itu lebih kejam daripada qatl, daripada perang. Kalau perang makan berhadapan, masing-masing pada bawa alat ya, yang sekuat-kuatnya gitu, bawa pasukan. Tapi kalau yang namanya fitnah, penyiksaan, dia orang yang lemah, nggak bisa ngelawan apa-apa kan. Bilal ditindih dengan batu, hanya bisa mengucapkan ahad, yang nggak bisa ngelawan. Tapi kalau perang coba, umpamanya disuruh perang antara Bilal dengan siapa? Umayyah apa siapa yang menyiksanya itu? Tuannya, bisa kalah tuannya. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu dalam konteks ayat itu. Tapi kalau ini maksudnya fitnah di situ adalah ujian. Ya. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Ujian, cobaan. Dan cobaan, setiap cobaan kalau sabar maka pasti akan dinaikkan derajatnya, apapun fitnahnya, walaupun fitnah sama. Fitnahnya walaupun ujiannya sama, fitnah lagi yang seperti itu, fitnah lagi yang seperti itu. Ya.
Oke. Atau ibu mungkin ingin yang lebih berat? Enggak, justru itu. Kalau lulus saya pasti ditambah lagi nih, gitu Pak. Boleh nggak Kalau saya sempat terpikir, nggak apa-apa deh, ini aja mungkin yang saya sanggupi itu, gitu kan. Karena orang terzolimin doanya tembus ke langit, jadi saya manfaatkan gitu Ustaz, walaupun bukan membalas doa kepada memburukkan orang yang memfitnah ya. Tapi saya karena sudah baca-baca juga ya nggak apa-apa di posisi ini dizolimi artinya doa-doa kita terkabul kan insya Allah ya. Nah kemudian sempat terpikir, jadi lanjut pertanyaannya nih Ustaz. Kalau lulus tadi Pak Ustaz sempat bilang sabar, berarti saya mengakui memang mungkin menghadapinya kurang sabar, harus lebih sabar lagi makanya belum lulus kan. Tapi sempat terpikir kalau saya sabar terus lewat nih ujian fitnah naik lagi, mungkin saya belum mampu untuk menghadapi ujian yang lebih tinggi lagi, gitu nggak sih? Boleh nggak sih Ustaz takut dengan takdir berikutnya gitu? Dosa ya? nantangin. Iya kayak nantangin malah. Enggak sih, nggak nantangin, hanya kekhawatiran justru. Ada sahabat Rasulullah SAW yang itu sakit terus nggak sembuh, diobatin nggak sembuh. Rasulullah bahkan yang ngobatin nggak sembuh juga. Terus ditanya oleh Rasulullah, lah kenapa ya kamu tuh nggak sembuh gitu? Lalu dia katakan apa? Karena aku selalu berdoa agar aku diberikan sakitnya di dunia sajalah, nanti di akhirat tidak lagi gitu. Jadi ditanggung sekarang aja gitu, berikan kepada saya ujian cobaan apapun gitu ya, untuk supaya nanti di akhirat tidak disiksa gitu. Siksanya sudah berikan saja sama saya, apa boleh seperti itu? Ya, kita memohon kepada Allah agar siksaan itu diberikannya di dunia saja sekarang gitu. Boleh enggak? Ternyata Rasulullah SAW melarang. Jangan berdoa itu. Untuk orang mukmin itu doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi walaupun kita ingin di akhirat itu dapat kenikmatan, tapi mohon di dunia juga mendapat kenikmatan juga, tidak disiksa oleh fitnah itu ya. Yang jelas yang lebih tahu Allah. Kenapa si ibu ini dikasih fitnah yang sama dari tahun ke tahun yang itu aja, itu yang lebih tahu Allah. Berarti si ibu ini cocoknya diberikan fitnahnya seperti itu. Barangkali kan yang tahu hanya Allah. Yang jelas asalkan kita sabar, wabasyiris sabirin. Kalau kita sabar maka kita akan mendapatkan kabar gembira. Wallahu alam, kabar gembiranya apa? Mungkin kabar gembiranya dapat uang, atau mungkin kabar gembiranya dapat mobil, atau ditaikan derajat kerjanya dan sebagainya, pangkatnya, wallahu a'lam. Ya, yang jelas begini, untuk di akhirat orang yang selalu menfitnah, orang yang selalu fitnah, ya, itu akan dipertemukan dengan orang yang selalu difitnah. Umpamanya ibu Oci ini difitnah oleh seseorang. Nah, sampai mati tidak minta maaf. Sampai mati tidak minta maaf. Maka nanti di akhirat, walaupun orang ini ahli ibadah, sholat rajin, zakat rajin, puasa rajin, segala rajin. Pokoknya kata Rasulullah SAW, orang ini sudah ditentukan oleh Allah akan masuk surga, ya, akan masuk surga karena dosa-dosa yang berhubungan dengan Allahnya itu sudah tidak ada. Tetapi karena dia suka
atau pernah mendolimi kepada seorang, maka orang ini akan dihadapkan dengan orang yang mendoliminya itu. Orang yang didoliminya seperti Ibu Oci nanti akan menuntut. Kalau di dunia tidak bisa menuntut, karena mungkin nah kalau saya nuntut nanti malah saya yang ditabok dan sebagainya. Tapi di akhirat itu bisa nuntut, pasti akan nuntut. Apa tuntutannya? Tuntutannya untuk membalas kepada kamu, maka saya minta amalmu yang untuk ke surga itu diberikan kepada saya. Kalau amalnya 100 punya dia, untuk masuk surga tingkatan 100 umpamanya, diambil 1 maka tinggal 99. Ini kalau hanya 1 orang loh. Kalau yang didoliminya 2 orang, maka 2 orang akan minta lagi. Kalau 100 orang, habis ini. 101 orang didatangkan juga, saya minta. Mana? Ya, amal kamu. Minta 1 untuk saya. Saya sudah habis. Kalau gitu amal buruk saya, dosa saya berikan sama kamu 1. Jadi ini tadinya mau masuk surga, Jadi bangkrut kata Rasulullah SAW. Itu ayatnya di dalam Al-Quran apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, kami pasti akan membersihkan dulu hati-hati kamu, hati-hati mereka sebelum masuk ke dalam surga. Sudah ahli surga, tapi karena hatinya ketika di dunia itu tidak baik, tukang fitnah, tukang hasud, tukang bohong dan sebagainya, itu akan dibersihkan dulu oleh Allah. Terhalang masuk ke dalam surga. Ya. Oleh karena itu maka sifat-sifat yang buruk, dolim, hasud, apalagi khianat, bohong, apalagi hibah. dendam, apa? Ghibah. Ini tidak mungkin ikut bareng masuk ke dalam surga. Itu tidak mungkin, karena di surga tidak ada itu. Bersih semuanya. Azwajun mutahharah. Pasangan-pasangan yang bersih. Baik bersih badannya maupun bersih hatinya. Ini. Maka perlunya kita selalu terus memohon meminta maaf itu di hari lebaran itu kan, mari bersalam-salaman sambil bermaaf-maafan. Ya. Sebulan berpuasa, ya, apa? Iya benar itu. Kalau di kampung saya sebulan berpuasa, batalnya 25 hari. Anak-anak, gitu ya. Itu. Jadi kebersihan hati kita itu perlu. Nah, mungkin sudah ya. Oh masih ada? Ya. Maaf, menyambung tadi yang tentang mungkin kita pernah berzolim dengan orang lain yang kita mesti dalam keadaan tidak sadar, tidak sengaja gitu Pak Ustadz. Maksud kita kan supaya nanti di akhirat kita tidak dihadapkan dengan si orang yang pernah kita zalimi. Nah kita semasa itu kan kita mau minta maaf misalnya, kita mau perbaikan, tetapi misalnya si yang orang kita zalimi kita sudah meninggal atau entah di mana sekarang berada, itu gimana Pak Ustadz? Apakah ada amalan-amalan khusus yang bisa sekiranya meringankan ketika kita nanti dihadapkan di akhirat? Iya. Kalau sudah meninggal ya. Umpamanya dosanya nggak mau bayar utang. Nggak mau bayar utang. Pas kita sadar bahwa kalau tidak mau bayar utang kita berdosa, nanti sampai akhirat kan akan terus ditagih. Pas mau bayar orangnya sudah meninggal. Bagaimana ini? Berikan kepada
ahli warisnya. Ya. Jadi hukum kisos di dalam Islam itu yang punya hak adalah keluarga. Kalau ada ini di Saudi, kalau ada ya keluarga kita yang dibunuh, apakah anak atau adik dan sebagainya, maka yang punya hak untuk membalas siapa? Yang menentukan balasan itu siapa? Keluarga. Jadi keluarganya dulu tuh. Ada nggak keluarga, masih ada nggak? Dulu saya punya utang sama si A, anak bapak. Tapi anak bapak sudah meninggal, jadi saya mau bayar untuk dia kepada bapak umpamanya. Itu keluarganya dulu. Ya, pada keluarganya dulu. Oh, kalau keluarganya sudah tidak ada satupun sebatang kara. Ya, dia meninggal. Terus saya bayarnya kemana ya? Ya, bayarnya kemana kira-kira? Dicari sana sini nggak ada keluarganya, sudah tidak ada. Maka innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hasanat itu kebaikan, tapi di sini lebih dekat kepada mensodakohkan harta. Mensodakohkan harta itu akan menghapuskan dosa itu. Artinya apa? Karena orang yang ngutangin kepada saya sudah meninggal dan tidak ada lagi keluarganya, maka uang ini saya sodakohkan kepada fakir miskin atas nama orang itu. Itu kalau dosanya utang umpamanya. Kalau dosa yang lain seperti apa umpamanya? Menzolimi. Ya itu sama keluarganya minta maaf sama keluarganya. Ya. Keluarga ini yang punya hak. Kalau kata keluarganya, udah saya memaafkan kamu, asalkan kamu bayar duit sama saya 50.000. Umpamanya ini mah, ya udah kasih duit 50.000. Karena yang menentukan hukum kisos itu adalah keluarga. Tapi kalau kata keluarganya, ya sudah saya maafkan, ya terima kasih, kamu sudah minta maaf sama saya, udah begitu aja, ya sudah. Ya, bahkan utang juga kalau seumpamanya mau bayar ke keluarga, kata keluarganya, kamu juga orang butuh sama duit itu, ya udahlah untuk kamu aja. Nah, itu lebih bagus. Jadi begitu. Yang menentukannya adalah keluarga. Tuh ya. Kalau sudah tidak ada tadi itu disodakohkan. Nah ya, disodakohkan kepada yang berhak untuk menerima sodakoh itu. Nah, kalau berupa yang bukan materi, kedoliman berupa bukan materi, maka dengan berdoa atau mendoakan dia, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan amal baiknya diterima, begitu. Nah itu ya mungkin jawabannya. Terima kasih. Ustaz boleh kasih pertanyaan? Kan? Udah doa ya. Tapi belum tepat. Oke, doa menutup aja. Udah. Ya kepanjangan nanti. 10 menit lagi azan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ada manfaatnya. Kita bisa mengambil pelajaran dari berbagai kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah untuk belajar, ngaji, taklim dan sebangsanya.
diberikan ketaatan pada Allah, pada Rasulnya. Ala hadihni wa likulli niyatin shalih wa ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa karimina maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala wa sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur auladina wa tullabina wa asatidatina wa jama'atina wa umur bina masjid hadza al astar dan semua masyarakat di Astar dari Indonesia. Madamati samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kurangannya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.